Salam sehat bagi kita semua. Layanan laboratorium di RSPG sebagai penunjang medis dan juga menjadi kekuatan rumah sakit dalam turut serta menegakkan diagnosa dan terapi untuk pasien-pasien dan memberikan keamanan dan keselamatan pasien dari hasil-hasilnya tersebut, sehingga semua spesialis yang turut serta dalam menegakkan diagnosa akan tepat terapi dan tepat tindakannya di rumah sakit kami. Adapun kekuatan kami di instalasi laboratorium terdiri dari dokter spesialis 3 orang, yaitu dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis patologi anatomi, dan dokter spesialis mikrobiologi. Dan juga ditunjang dengan kekuatan SDM lainnya, yaitu berupa analis yang terdiri dari 26 analis yang tersebar pada lab-lab tersebut. Di instalasi laboratorium kami terdiri dari laboratorium patologi klinik, yaitu pemeriksaan dari darah, terus cairan, urin, tinja, sebagaimana seperti laboratorium patologi klinik yang lainnya pada lab-lab besar. Yang kedua adalah laboratorium patologi anatomi. Di sini mengkhususkan kepada pemeriksaan kanker atau tumor-tumor yang ada di paru-paru dan juga sitologi cairan yang dihasilkan oleh paru-paru. Yang ketiga adalah laboratorium mikrobiologi, yang merupakan laboratorium unggulan dari rumah sakit kami, Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dr. Gunawan Partowidito. Karena kami mempunyai laboratorium dengan biosafety level 2+. Laboratorium biosafety level 2+ ini dirancang khusus dengan bertekanan negatif, dan di ruangan-ruangannya ada vestibulum dan anterum untuk penyekatan-penyekatan. Dan laboratorium biosafety level 2+ ini juga sudah bersertifikat dari WBHT dengan lisensi dari Singapura. Pada pemeriksaan di laboratorium mikrobiologi ini terdiri dari pemeriksaan biomolekuler, yaitu dengan PCR, polymerase chain reaction. PCR ini juga bukan untuk pemeriksaan COVID saja, tetapi banyak pemeriksaan yang lain dengan memakai alat PCR, misalnya virus yang lain atau pemeriksaan dari jenis kanker, yaitu EGFR yang ada di kanker paru-paru. Pemeriksaan yang lainnya yang ada di lab mikrobiologi adalah TCM atau tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler ini untuk pemeriksaan apakah orang itu mengidap TBC atau tidak. Dan juga tes cepat molekuler ini juga digunakan untuk uji resistensi terhadap obat-obat anti TBC, yaitu dengan nama lain apakah pasien itu menderita TB resisten obat atau TB sensitif obat. Alat TCM kami terdiri dari 16 modul dan 4 modul. Selain digunakan untuk mendiagnostik TBC atau non-TBC, juga penyakit-penyakit yang lainnya, misalnya hepatitis, HIV, MRSA, dan lain-lain. Di laboratorium mikrobiologi, selain pemeriksaan biomolekuler, kami juga memeriksa tuberkulosis, mulai dari pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis, kultur biakan tuberkulosis dengan media cair atau MJIT, dan juga media padat dengan LG atau Lowen Jensen. Pada laboratorium mikrobiologi ini juga untuk tuberkulosis ada pemeriksaan DST. Pada pemeriksaan DST ini, yaitu Drug Sensitivity Testing, yaitu uji kepekaan obat anti TBC, kita bisa melihat bahwa kuman itu sudah resisten atau belum terhadap suatu obat anti-TBC. Apabila sudah resisten terhadap obat-obat anti-TBC, maka pasien ini dinyatakan diagnosa adalah TB resistenti obat atau TBRO, atau TB dengan SO atau sensitif obat. Selain pemeriksaan tuberkulosis, laboratorium mikrobiologi juga memeriksa bakteri yang lainnya, yang terdiri dari pemeriksaan gram positif dan gram negatif, dan juga kultur biakan dari bakteri-bakteri yang lainnya. Pada pemeriksaan berikutnya di laboratorium mikrobiologi adalah pemeriksaan jamur. Sama dengan yang lainnya, pemeriksaan jamur terdiri dari mikroskopis jamur dengan KOH. Begitu juga dengan pemeriksaan kultur dan biakan jamur yang bisa kita ambil dari darah,
dahak maupun cairan yang lainnya. Demikian yang saya sampaikan tentang laboratorium yang ada di RSPG. Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih.